Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya ingin menyampaikan lebih jauh lagi dari sekedar bacaan Iqra dari juz 1 sampai juz 6 yang sudah kita lalui. Sekarang kita membahas ilmu tajwid. Kita akan mulai dari awal, lalu nanti semakin lama akan semakin banyak ya. Apa itu ilmu tajwid? Sahabat Al-Quran semua, tajwid itu secara kebahasaan adalah masdar dari jawada yujawidu. Jayyid ya, sama seakar dengan kata jayyid, artinya bagus atau baik. Jadi tajwid itu membaguskan. Bagaimana membaguskan bacaan, begitu ya kira-kira. Tajwid itu secara kebahasaan. Sedangkan secara istilah, menurut Imam Ibnul Jazari, beliau memaparkan bahwa tajwid itu adalah al-ityanu bil qiraati mujawwadah bil alfazi barinatum minar rida'ah fil nutqi wa ma'nahu intihaul ghayati fit tashih wa bulughir nihayati fit tahsin. Artinya tajwid itu adalah membaca dengan membaguskan pelafalannya yang terhindar dari keburukan pelafalan dan keburukan maknanya, serta membaca dengan maksimal tingkat kebenarannya dan kebagusannya. Ini dapat sahabat Al-Quran lihat dalam An-Nashr fi Qiraatil Al-Ashr juz 1 halaman 210. Nah, ada definisi lainnya misalnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad As-Shadiq Qomhawi dalam kitabnya Al-Burhan fi Tajwidil Quran. Sama ya, secara bahasa tajwid itu berarti adalah membaguskan atau memperbaiki. Jadi ini lebih dalam sedikit ya, bukan hanya membaguskan tapi juga memperbaiki. Sedangkan menurut istilah, terutama dari para ulama ahli qiraat, tajwid itu adalah mengeluarkan bacaan huruf dari makhrajnya serta memberikan hak dan mustahaknya. Jadi bagaimana mengeluarkan bacaan hurufnya dari makhrajnya sesuai dengan tempat keluarnya huruf itu, dan diberikan haknya serta mustahaknya. Jadi ada hak, ada mustahak, ada dua ya. Nah, apa saja hak dan mustahak dari huruf-huruf itu? Hak itu adalah sifat yang tetap atau lazimah pada huruf itu. Dia ada memang pada semua huruf itu, ada sifat yang tetap dan tidak berubah dalam kondisi apapun. Ada sifat huruf itu yang jahar misalnya. Kemudian ada sifatnya yang isti'la, ada sifatnya yang istifal, ada gunnah dan lain-lainnya. Nah, itu tidak berubah. Lalu ada yang disebut dengan sesuatu yang mustahak bagi huruf, yaitu sifat yang baru, yang aridah, sifat aridah yang hadir pada kondisi tertentu dan kadang-kadang dia hilang atau tidak ada kalau ada sebab lain yang menyebabkan dia hilang. Jadi ada yang mempengaruhinya, seperti tafkhim ya, tafkhim atau tebal pada huruf isti'la dan tarqiq atau tipis pada huruf istifal. Jadi penyebutan lam, bagaimana dia kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis gitu. Allah tebal, sementara lillah tipis. Jadi ada perbedaannya karena masuk sesuatu yang membuatnya berbeda gitu. Nah, itu yang dipelajari dalam ilmu tajwid ini antara lain. Itu batasannya, definisinya. Sahabat Al-Quran, mayoritas ulama menyebutkan bahwa sasaran ilmu tajwid ini tidak lain adalah kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran saja. Tetapi ada juga sebagian ulama yang lain mengatakan ilmu tajwid ini juga harus
diberlakukan pada hadis Nabi. Juga penggunaan bahasa Arab sendiri ya, bahasa Arab sendiri. Walaupun dalam praktiknya orang-orang Arab itu jarang atau bahkan tidak menggunakan ilmu tajwid itu pada percakapan bahasa Arab mereka. Jadi misalnya saya pernah dengar ya, atau juga belajar itu bercakap-cakap dengan orang Arab ya, idgham itu tidak dimasukkannya di dalam percakapan bahasa Arab. Ayyakuna seharusnya, tapi sering dibaca an yakuna, begitu. Begitu juga misalnya yang lain-lain ya. Jadi tidak dimasukkan ilmu tajwid itu dalam yang lain-lain. Bahkan hadis juga ada ulama yang mengatakan tidak wajib. Yang wajib itu hanya Al-Quran, karena dia kalamullah yang memang sudah tetap ya, yang sudah ada bacaannya seperti itu dari Allah, diturunkan kepada malaikat Jibril kemudian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Al-Quran, ilmu tajwid ini sebenarnya diambil dari bacaan Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran itu, dan kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya kepada sahabat, lalu sahabat mengajarkannya kepada tabi'in, dan terus diajarkan kepada tabi'in, kemudian imam qiraat, dan itu disampaikan secara mutawatir, artinya ramai yang mendengarkan. Jadi dari Nabi disampaikan kepada sahabat, ramai yang mendengarkan, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, ramai yang mendengarkan, sampai seterusnya. Dan bacaan itulah yang menjadi dasar kemudian diletakkan ilmu tajwid. Makanya para ulama mengatakan bahwa sumber ilmu tajwid ini, peletak dasar ilmu tajwid ini adalah Rasulullah SAW sendiri, karena beliau yang menerima Al-Quran itu dari malaikat Jibril. Dari situlah maka digali ilmu tajwid ini, seperti apa pengucapan huruf-hurufnya, makharijul hurufnya seperti apa, sifatul hurufnya seperti apa, kemudian bagaimana satu huruf bertemu dengan huruf lainnya dan sebagainya. Nah, itu adalah peletak dasarnya. Dan bahasa Arab ya, bahasa Arab juga digali ya, bahasa Arab yang fusah, yang disebutkan fusah itu juga digali dari situ, dari bahasa Al-Quran. Jadi kaidah peletak dasar pertama adalah Rasulullah SAW sendiri. Namun ada juga para ulama yang disebut-sebut sebagai peletak kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, yang terkenal di sini adalah Abu Aswad Ad-Duali yang wafat tahun 69 Hijriah. Abu Aswad Ad-Duali ini merupakan penggagas ilmu nahwu juga, dan dia pakar tata bahasa Arab dari Bani Kinanah, yang juga dijuluki sebagai bapak bahasa Arab, karena dialah yang menggali bahasa Al-Quran itu, sehingga kemudian muncul juga kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan dari kaidah bahasa Arab itu juga dipelajari bagaimana kemudian digali juga tajwid Al-Quran. Jadi berbarengan dia, bahasa Arab yang fusahanya, kemudian tajwidnya. Sahabat Al-Quran, setelah masa Abul Aswad Ad-Duali itu, lalu pada masa berikutnya baru muncul ahli atau ulama yang memang pertama kali menulis disiplin ilmu tajwid secara spesifik, yaitu disepakati beliau adalah Abu Muzahim Al-Khaqani yang wafat tahun 325 Hijriah. Barulah setelah itu, tapi di situ ya belum ada istilah tajwid ya, belum menyebut istilah tajwid. Istilah tajwid baru ada di masa berikutnya. Antara lain yang menulis itu adalah
Abu Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'di Al-Qaisi. Nah, itu juga beberapa ulama yang lainnya. Sahabat Al-Quran, apa hukum membaca atau mempelajari ilmu tajwid ini? Jadi secara teoritis ya dan secara praktik berbeda juga hukumnya. Jadi kalau kita ambil sudut pandang teoritis atau nazarinya, mempelajari ilmu tajwid ini fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang yang mempelajari, ya itu tidak berdosa yang lainnya. Tetapi secara praktisnya, secara amalinya, ilmu tajwid ini wajib dipelajari oleh setiap orang. Jadi dia bukan wajib kifayah lagi, tapi wajib ain, fardu ain. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar ilmu tajwid, maka kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan tepat. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan tepat, maka bacaan-bacaan ibadah kita, sholat misalnya, kalau kita salah membaca Al-Fatihah, lalu artinya berbeda, maknanya berbeda, bahkan bertolak belakang, maka akan fatal akibatnya. Sholat kita tidak sah. Nah, ini yang fatal, yang harus kita cermati, sehingga mempelajari ilmu tajwid ini bisa dikatakan wajib ain dia, kalau secara praktiknya. Sahabat Al-Quran, lalu apa yang dipelajari dalam ilmu tajwid ini? Ya banyak sekali tentunya ya. Jadi mulai dari hukum nun sakinah atau tanwin, itu ada beberapa ya, ada izhar ya, ada ikhfa, ada idgham. Idghamnya bermacam-macam lagi ya. Kemudian ada iqlab, lalu bagaimana tebal atau tipisnya, tafkhim atau tebal, kemudian tarqiq atau tipis huruf itu bagaimana, lalu saktah ya, kemudian mad, apa saja mad-mad yang digunakan ya, ada mad lazim ya, kemudian mad faraq, mad tamkin, mad badal, mad aiwat ya, mad wajib ya, dan lain sebagainya. Lalu juga ada sifat hurufnya, kemudian makharij hurufnya juga mungkin kita akan ke sana nanti ya, bagaimana selengkapnya ya. Sifat dan makharij huruf ini penting ya. Kemudian mim, sakinah, dan lain-lainnya. Banyak sekali pembagian dari ilmu tajwid ini yang mudah-mudahan kita bisa pelajari semuanya dengan baik nanti. Sahabat Al-Quran, demikian saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا حجة يا